Yang Widiwasa memang maha kuasa. Kalian tentu tidak dapat membandingkan karena tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang dapat menyamai kemahakuasaan Yang Widiwasa. Yang Widiwasa Maha Agung, Maha Pencipta, Maha Gaib, dan tidak terpikirkan atau acintya. Yang Widiwasa tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh oleh pikiran maupun panca indera. Yang Widiwasa tidak bersifat laki-laki dan tidak bersifat perempuan atau Ardhana Nareswari. Keberadaan Yang Widiwasa hanya dapat dirasakan di dalam hati. Yang Widiwasa juga memiliki kemahakuasaan yang lain seperti Maha Ada, Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Karya. Keempat kemahakuasaan Yang Widiwasa tersebut disebut Cadu Sakti. Lalu, apa itu Cadu Sakti? Pada bab kedua, kita akan mempelajari pengertian Cadu Sakti, bagian-bagian Cadu Sakti, kemahakuasaan Yang Widiwasa sebagai Wibu Sakti, kemahakuasaan Yang Widiwasa sebagai Prabu Sakti, kemahakuasaan Yang Widiwasa sebagai Jenana Sakti, dan kemahakuasaan Yang Widiwasa sebagai Kriya Sakti. Cadu Sakti berasal dari kata cadu dan sakti. Kata cadu memiliki kesamaan arti dengan kata catur. Kata cadu atau catur artinya 4, dan sakti artinya kemahakuasaan, kekuatan, atau kesaktian. Jadi, Cadu Sakti artinya 4 kemahakuasaan Yang Widiwasa. 4 kemahakuasaan Yang Widiwasa inilah yang mengendalikan alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, sesungguhnya tidak ada tempat di dunia ini yang tidak terjangkau oleh Yang Widiwasa. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini yang tidak diketahui oleh Yang Widiwasa. Semua benda yang hidup maupun yang mati adalah ciptaan Yang Widiwasa. Yang Widiwasa berada di mana-mana, Maha Kuasa dan Maha Karya. Adapun bagian-bagian Cadu Sakti sebagai berikut. 1. Wibu Sakti. Wibu Sakti adalah kemahakuasaan Yang Widiwasa yang bersifat Maha Ada. Beliau ada di mana-mana, tidak ada satupun tempat yang tidak terjangkau olehnya. 2. Prabu Sakti. Prabu Sakti artinya Yang Widiwasa memiliki sifat Maha Kuasa, Maha Raja. Beliau menguasai segala yang ada seperti berkuasa atas yang lahir atau utpeti, hidup atau stiti, dan kematian atau pralina. 3. Jenana Sakti. Jenana Sakti adalah kemahakuasaan Yang Widiwasa yang bersifat Maha Tahu. Jenana artinya pengetahuan, dan Sakti artinya kemahakuasaan. Terkait kemahakuasaan Yang Widiwasa sebagai Jenana Sakti, beliau memiliki guna dan swabawa. 4. Kriya Sakti. Kriya Sakti artinya Yang Widiwasa memiliki sifat Maha Karya. Beliau dapat menciptakan apa saja yang dikehendakinya. Yang Widiwasa selalu beraktivitas, tidak pernah sedetik pun berhenti. Karena apabila beliau berhenti beraktivitas, maka dunia ini akan tiada atau kiamat. Wibu Sakti adalah kemahakuasaan Yang Widiwasa yang bersifat Maha Ada, sehingga keberadaannya ada di mana-mana atau yapi wiapaka nirwikara. Yang Widiwasa ada dan meresap ke dalam ciptaannya, juga menjadi asal dan kembalinya semua makhluk atau Sangyang Sangkan Paraning Dumadi. Tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia bisa hidup karena dijiwai oleh Atma. Atma merupakan percikan terkecil dari Yang Widiwasa. Atma keberadaannya tidak terpisahkan dengan badan setiap makhluk, meskipun keberadaannya tidak nampak secara kasat mata. Atma atau jiwa yang ada pada tubuh setiap makhluk merupakan bagian dari Yang Widiwasa atau Paramatma. Tumbuh-tumbuhan hidup karena ada unsur bayu yang menyebabkan ia hidup dan berkembang.
Bayu adalah kekuatan hidup yang berasal dari Yang Widiwasa. Binatang dapat hidup dan bergerak mencari makanan atau menghindari musuh karena ia memiliki unsur bayu sebagai tenaga hidup yang berasal dari Yang Widiwasa. Binatang juga bisa bersuara. Semuanya itu unsur sabda yang berasal dari Yang Widiwasa. Di antara semua makhluk hidup, manusia dikatakan makhluk yang paling sempurna karena memiliki bayu, sabda, dan idap atau tri pramana. Idap menyebabkan manusia dapat berpikir sehingga manusia dapat berbuat dan terus berkembang serta berinovasi. Yang Widiwasa berkuasa atas ciptaannya. Yang Widiwasa yang mengatur dan melindungi segala yang tercipta dan akan meniadakan apa yang pernah ada atau pralina. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Yang lahir pasti akan hidup, dan yang hidup pasti akhirnya akan mati. Suatu lingkaran yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Inilah kemahakuasaan Yang Widiwasa sebagai Prabu Sakti. Saat virus COVID-19 mewabah, banyak orang yang terinfeksi. Para tim dokter berupaya maksimal untuk menanganinya. Ada yang bisa sehat kembali, dan ada pula yang akhirnya meninggal. Seorang dokter yang mengetahui dan memiliki keahlian mengobati bahkan menyembuhkan sekalipun tidak bisa terlepas dari hukum reta. Kelahiran, kehidupan, dan kematian tergantung pada siklus yang disebutkan hukum reta dan atas kemahakuasaan Yang Widiwasa. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatur, menentukan, dan menentangnya, atau bahkan melebihi kemahakuasaan Yang Widiwasa. Seperti halnya matahari yang akan selalu terbit di timur dan terbenam di barat, yang mengakibatkan adanya pagi, siang, dan malam. Begitulah Yang Widiwasa berkuasa atas ciptaannya. Semua ciptaan Yang Widiwasa terikat oleh hukum alam yang disebut reta. Yang Widiwasa mengetahui semua yang terjadi di alam semesta ini. Yang Widiwasa mengetahui masa lalu atau atita, masa sekarang, wartamana, dan bahkan masa yang akan mendatang atau nagata. Jadi, Yang Widiwasa sesungguhnya tidak dapat dibohongi, karena Yang Widiwasa bersifat maha tahu. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Yang Widiwasa. Apa yang kalian pikirkan atau manacike, apa yang kalian ucapkan atau wacike, dan apa yang kalian perbuat atau kayike, dapat diketahui semuanya oleh Yang Widiwasa. Kalian tidak bisa membohongi ataupun menyembunyikan suatu kesalahan karena Yang Widiwasa pasti mengetahuinya. Oleh karena kemahakuasaan Yang Widiwasa sebagai jenana sakti, beliau memiliki guna dan swabawa. Guna Yang Widiwasa. 1. Dura Darsana. Artinya, Yang Widiwasa berpandangan tembus. 2. Dura Srawana. Artinya, Yang Widiwasa memiliki pendengaran tembus. 3. Dura Sarwachna. Artinya, Yang Widiwasa merupakan sumber ilmu pengetahuan. Swabawa Yang Widiwasa. 1. Anima. Artinya, Yang Widiwasa bersifat kecil sekecil-kecilnya. Kedua, Lagima. Yang Widiwasa bersifat seringan-ringannya. 3. Mahima. Artinya, Yang Widiwasa bersifat besar sebesar-besarnya. 4. Prapti. Artinya, Yang Widiwasa sampai atau tiba di tempat yang dikehendaki. 5. Prakamya. Artinya, kemanapun Yang Widiwasa hendak pergi, di sana beliau sudah ada. 6. Isitwa. Artinya, Yang Widiwasa bersifat sebagai raja di raja. 7. Wasitwa. Artinya, Yang Widiwasa bersifat maha kuasa. 8.
Yatra Kama Wasayitwa. Artinya, yang widiwasa dengan kekuasaannya akan mencapai segala apa yang dikehendakinya. Yang widiwasa bersifat mahakarya, karya yang tidak terhingga dan tidak dapat dibandingkan dengan karya manusia sekalipun. Ada lautan yang luas, danau yang indah, gunung dan hamparan sawah yang luas. Semua itu adalah hasil karya Sang Yang Widiwasa. Adapun hasil karya manusia dengan akal dan pikirannya sangatlah terbatas. Manusia hanya bisa memanfaatkan dan mengolah yang sudah diciptakan oleh Yang Widiwasa. Manusia dengan kemampuan akal dan pikirannya dapat mengembangkan teknologi untuk membantu kehidupan manusia, dari hal sederhana sampai mampu membuat roket dan pesawat luar angkasa yang dapat digunakan untuk menjelajahi ciptaan Yang Widiwasa selain di bumi. Manusia adalah makhluk ciptaan Yang Widiwasa yang mempunyai kemampuan sangat terbatas, sehingga tidak akan mampu menyamai kemahakuasaan Yang Widiwasa.